Sepak bola adalah cabang olahraga yang paling populer dan paling banyak penggemar di dunia. Tayal di setiap pertandingan klub favorit ternama di dunia maupun di negara sendiri, sepak bola menjadi pesta rakyat bagi para penonton, terutama untuk penggemar fanatiknya. Dalam setiap pertandingan, kemenangan sudah pasti jadi harapan. Namun, kekalahan tidak semua bijak menyikapinya. Saya Birgi Putri bersama dengan Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberikan jawaban untuk setiap permasalahan yang ada saat ini. Dan tema yang akan kita angkat, ini adalah kejadian yang baru aja terjadi di sepak bola Indonesia, yaitu tragedi Stadion Kanjuruhan Kota Malang, hanya di sudut pandang. Kerusuhan Arema FC versus Persebaya Surabaya menjadi peristiwa paling kelam untuk sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya yang sukses memutuskan rekor buruk selama 23 tahun kalah melawan Arema FC di Malang, saat itu berakhir dengan aksi anarki supporter. Gas air mata akhirnya ditembakkan aparat keamanan dengan niat membubarkan kerusuhan supporter, malah membuat sesak nafas dan banyak yang terinjak-injak akibat berdesakan saat menuju pintu keluar. Kejadian tersebut akhirnya menelan korban sebanyak 174 korban jiwa. Peristiwa ini pun menjadi tragedi sepak bola paling kelam kedua di dunia setelah Estadio Nacional Disaster di Peru tahun 1964 yang menelan korban mencapai 340 korban jiwa. Tidak sekali dua kali bentrok antar supporter terjadi di Indonesia. Tapi menurut sudut pandang Ferry Koboy, secara garis besar, hal apa yang bisa ditangkap dari seringnya terjadi kerusuhan antar supporter sepak bola sampai akhirnya tragedi Stadion Kanjuruhan ini menjadi tragedi paling kelam untuk sepak bola Indonesia? Sebelumnya aku pribadi mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menewaskan 174 orang. Sekali lagi belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Hal apa yang menyebabkan mental sih menurutku. Mental kepribadian yang tidak siap untuk menerima kekalahan. Maunya cuma menang aja. Menang terus. Sedangkan yang namanya pertandingan itu kan sudah pasti kalau tidak menang kalah. Yang kedua, baik itu mental kepribadian seorang supporter, mental pihak keamanan, mental penyelenggara, panitia. Jadi semuanya itu intinya disebabkan karena mental. Karena ini nyawa kan, bukan hal yang main-main. Harus siap kalah kalau ingin bertanding. Menang itu tujuan. Dan semua pasti menang. Semua pasti ingin menang dalam sebuah pertandingan. Sudah pasti. Apapun bentuk pertandingannya. Tapi juga harus siap kalah. Nah, ketidaksiapan akan kekalahan itulah yang menyebabkan emosi. Yang akhirnya berakhir seperti ini. Kalau sudah seperti ini, mau seperti apa?
harus gimana. Berita yang beredar menjadi isu dan lagi-lagi saling merasa benar, saling menyalahkan, sudah pasti. ya. Tapi menurut lo nih, siapa pihak yang paling bertanggung jawab menimbulkan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang? Untuk kesadaran kita semua. Sebenarnya tidak bisa dikatakan siapa pihak paling bertanggung jawab. Siapapun yang terlibat di situ harus bertanggung jawab. Berarti intinya itu Semua semua pihak. dari mental. Ya misalkan ada supporter di situ. Supporter harus punya mental kepribadian yang siap untuk kalah. Sekali lagi kalau menang tujuan. Dengan siap kalah, pasti tidak emosi kan. Betul. Dari pihak pengaman harus siap mental menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Jangan panik, jangan emosi. Karena kan hal seperti ini walau tidak diinginkan, tapi bisa saja terjadi. Kapan aja ya. Dari pihak penyelenggara harus juga punya mental menjalankan itu semua sebisa mungkin sesuai aturan. Misalkan kapasitas dari pihak panitia juga harus punya mental, disiplin, tanggung jawab. Misalkan kapasitas penonton 60.000 misalkan, ya harus 60.000. Bahkan kalau bisa kurang dari 60.000, misalkan 55.000. Untuk mengantisipasi. Ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Lagi juga kembali lagi ke pihak keamanan. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam sebuah pertandingan sesuai standar peraturan internasional. Di sini kan yang paling tinggi FIFA ya. Peraturannya. Ya harus dipatuhi. Ya, ada larangan penggunaan senjata api atau gas air mata. Ada di FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19B. Tapi yang kita tahu hal ini dilanggar ya oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan korban jiwa karena penonton yang berdesakan. Terus juga yang mau saya tanyakan nih ya, walaupun larangannya jelas, tapi menurut sudut pandang dan yang dirasakan, apa penyebab polisi akhirnya mengambil keputusan untuk menembakkan gas air mata? Apakah melihat keadaan saat kerusuhan itu yang sudah tidak terkendali, apakah juga menembakkan gas air mata adalah keputusan terbaik? Atau ini murni kelalaian? Kepanikan. Bukan ketidaktahuan aparat akan aturan ini kan? Bukan, kepanikan. Apapun konsekuensinya. Kalau posisinya sebagai pengaman, ya tidak boleh panik. Kalau posisinya sebagai pelindung, ya tidak boleh panik. Menurutku itu kepanikan. Nggak akan mungkin niat mereka itu untuk menyusahkan. Iya. Otomatis apa yang dikerjakan itu untuk supaya jangan terjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Iya. Tapi itu terjadi dasarnya kepanikan. Jadi kalau mau dirangkum, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Atau membenarkan satu pihak. Yang paling benar itu pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan itu ya harus bertanggung jawab atas itu semua.
Berarti ini murni banyaknya kelalaian Ya banyak lah. dari Ya, berbagai ya pihak. kalau misalkan kita mau diambil ini ya, diambil penyebab semuanya. Coba kalau semua pihak bertanggung jawab. Kalau semua yang terlibat di situ disiplin. Kalau semua yang terlibat itu patuh aturan. Kalau semua yang terlibat itu sesuai dengan posisinya, misalkan supporter punya mental untuk siap kalah, menerima kekalahan. Polisi tidak panik menghadapi hal seperti itu. Jangan langsung mengambil sikap seperti itu. Saya rasa tidak akan terjadi. Jadi ada dua hal menurutku penyebabnya. Mental kepribadian semua yang terlibat di situ. Yang kedua kepanikan. Kejadian ini sepertinya jadi gambaran besar gitu akan kinerja nggak cuma di sepak bola aja, tapi banyak pekerjaan lain gitu yang kurang tanggung jawab sehingga kurang profesional. Nah itu penyebab utamanya apa? Apakah mental dan kepribadian tadi? Ya mental dan kepribadian. Kenapa mental dan kepribadian kebanyakan orang Indonesia itu terbentuk seperti itu? Karena cuma tahu hasil. Satu, karena cuma tahu hasil. Yang kedua, hanya pingin hasil. Yang ketiga, mau cepat berhasil. Makanya segala hal dilakukan. Ya contohnya itu Arema Malang. Ya nggak mungkin lah sepanjang pertandingan itu menang terus lawan siapapun. Satu. Yang kedua, kayak lawan Persebaya. Itu kan kabarnya selama berapa puluh tahun menang terus kan. 23 tahun kalah dari Arema. Baru Persebaya. sekarang Baru, nah ya 23 tahun menang Persebaya Arema Malang. Masa cuma satu kali kalah sampai harus begitu? Ya mending tidak usah ada pertandingan apapun itu. Jadi selama tidak siap mental untuk kalah, selama tidak siap mental untuk menghadapi persoalan, selama tidak siap mental untuk disiplin, selama tidak siap mental untuk punya rasa tanggung jawab, selama tidak siap mental untuk profesional, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, pasti berakhir seperti ini. Pasti. Kalau misalkan ada bahasan pihak kepolisian yang kurang ini, supporter yang kurang itu, penyelenggara kurang ini, panitia kurang itu, belum selesai musibah ini kita hadapi. Sudah muncul persoalan lagi dengan cara saling menyalahkan, dengan cara saling berbuat benar, dan selalu seperti itu. Setiap ada persoalan pasti saling menyalahkan. Mau sampai kapan kita sibuk menyalahkan pihak kanan menyalahkan pihak kiri, begitu terus repot. Pernah nggak sih dipikirkan nasib yang
ditinggalkan, yang anak orang tuanya meninggal, yang orang tuanya punya anak yang meninggal sebanyak 174 itu. Dan harus sampai kapan hal ini terjadi terus-menerus? Repot saling tunding. Maksudnya tuh bersatu. Bersatu. Kan tidak akan terlaksana pertandingan ini kalau yang melaksanakan pertandingan ini bodoh. Pasti karena cerdas. Makanya bisa ada pertandingan seperti ini. Sibuk saling salah menyalahkan. Ini itu. Setiap ada persoalan di Indonesia tercinta ini. Sebelum ada kejadian semua pingin tampil. Begitu sudah ada kejadian menghilang semua. Dan saling salah menyalahkan. Fitnah memfitnah. Enggak, udah. Sepanjang yang aku ingat. Jadi kalau aku pribadi kesimpulannya adalah tidak ada yang dominan bersalah dan tidak ada yang tidak dominan bersalah. Semuanya itu karena mental dan kepribadian. Gimana caranya agar sepak bola Indonesia ini bangkit kembali? Harus mulai dari mana? Apa yang harus dilakukan? Kalau semua, tidak hanya sepak bola sih. Kalau semua orang yang yang ada di ruang lingkup olahraga, terutama sepak bola, profesional, disiplin, tanggung jawab, apapun cabang olahraganya pasti bangkit. Yang kedua, dari setiap kejadian ambil pelajaran untuk tidak diulangi lagi. Bertekad untuk tidak diulangi lagi. Semua pihak yang terlibat, supporter, keamanan, panitia, penyelenggara, baru bisa bangkit. Kalau sibuk dengan saling salah menyalahkan, semua bersuara. Dan kesimpulannya saling salah menyalahkan. Sampai kapanpun tidak akan ada yang bangkit. Dan itu harus mulai dari diri sendiri. Ini heboh, satu Indonesia berduka. Ya. Gara-gara kejadian ini. Panas, diceritakan panas, menangis dan segala macam. Tunggu aja. 3 bulan, 4 bulan yang akan datang. Lupa, ribut lagi. Kacau lagi. Jadi tidak akan jadi baik. Apapun bentuknya. Kalau tidak mulai dari diri sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan supporter. Aku juga tidak bisa menyalahkan pihak kepolisian. Karena aku tidak berada di situ. Ya. Kalau berita, ya bisa dibelintir-pelintir. Cuma maksudku tuh, berhentilah saling salah menyalahkan. Marilah sama-sama kita cari jalan keluar. Yang sudah terjadi, bagaimana untuk tidak kita ulangi lagi.
ambil pelajaran. Aku dengar di TV di mana-mana, salah menyalahkan kanan, kiri, belakang, depan. Kenapa saling salah menyalahkan? Karena ini hal buruk. Nanti ada hal baik, rebutan pula. Kayak paling baik, paling bagus. Tidak pernah memikirkan nasib yang korban. Sudahlah mereka dilanda musibah. Sudahlah ada yang meninggal, entah itu saudara, entah itu kakak, entah itu adik, entah itu bapak. Sedih mereka-mereka itu. Sudahlah kita nih sibuk saling menyalah-nyalakan. Ya nanti dulu lah. Kira-kira apa yang mau lu sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi ingatan dan tertanam di dalam hati untuk tidak ada lagi kejadian seperti ini? Boleh nggak aku ngerokok? Boleh. Karena rada kesal dikit. Ya enggak, maksudku karena berulang-ulang hal seperti ini. Jadi Ya. kasihan yang korban. Aku pribadi bangga tinggal di Indonesia. Satu. Aku pribadi percaya orang-orang Indonesia ini tidak jauh ketinggalan dari orang-orang luar. Entah itu musik, entah itu olahraga, entah itu pemikiran, terutama untuk olahraga. Sepak bola, terutama bola voli, semua cabang olahraga, aku yakin, percaya orang Indonesia ini tidak jauh kalah dari orang luar. Tapi karena mental dan kepribadian kita ini seperti ini, akhirnya terulang kembali hal-hal seperti ini. Berulang-ulang kali, berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Yang akhirnya orang tinggal landas, kita tinggal di landasan. Cabang olahraga di Indonesia ini, apapun cabangnya, aku yakin tidak jauh kalah dari orang luar. Tapi karena mental dan kepribadian kita seperti ini terus, makanya selalu seperti ini. Selalu seperti ini, selalu seperti ini, selalu seperti ini. Makanya aku berharap, aku pribadi, marilah kita sama-sama rubah mental dan kepribadian kita. Untuk jadi orang yang disiplin, untuk jadi kepribadian yang profesional, untuk jadi kepribadian yang bertanggung jawab. Biar hal seperti ini tidak terulang lagi. Itu aja sih yang menghambat majunya kita ini, mental dan kepribadian. Dari setiap bidang. Dari setiap bidang. Apapun itu. Itu aja. Sebagai supporter, tentunya akan mengikuti dan akan mendukung apapun kondisi emosi para pemain di lapangan. Kalau senang ikut senang, kalau sedih ikut sedih gitu. Kalau menang bersorak-sorai gitu kan. Nah, apakah hal tersebut juga menjadi pemicu keributan supporter? Jadi pemain tuh punya andil besar gitu. Oh iya. Iya. Tidak hanya di kasus Arema Malang ini kan. Di pertandingan yang lain. Pemain itu salah satu penyebab juga.
terpengaruhnya supporter. Hmm. Klub sepak bola A bertanding dengan klub sepak bola B. Ya. Tentunya ada kalah dan menang. Hmm. Tapi kalau misalkan para pemain dari A tidak terima, akhirnya ribut dengan yang B, otomatis supporter terpancing. Jadi salah satu penyebab keributan itu juga ya mental para pemain ketika tidak siap kalah. Di dalam sepak bola itu ada istilah penonton itu pemain ke-12. Nah, kalau pemain yang ke-12. Jadi apapun tingkah laku pemainnya otomatis berpengaruh besar buat supporter. Makanya kalau boleh kusarankan, harus kuingatkan bahwa terutama para pemain di klub sepak bola manapun ya harus siap menerima kekalahan. Dengan begitu tidak akan membawa pengaruh ke supporter kalau para pemainnya berjiwa besar ketika kalah. Supporter tidak akan juga terpancing emosi kalau para pemain menerima dengan lapang dada kekalahannya. Supporter tidak akan terpancing kalau para pemain ketika kalah menyabarkan supporter. Supporter juga akan tidak jadi bermusuhan antar supporter. Kalau ketika para pemain yang kalah menerima kekalahan, yang menang tidak jadi lupa diri, sehingga damailah antar klub yang bertanding, otomatis supporter ikut damai. Jadi jangan salah bahwa dominan penyebab keributan itu juga para pemain. Wasit juga. Ya wasit bertindaklah sebagai wasit. Profesional. Pelatih bertindaklah sebagai pelatih. Menenangkan, menyabarkan para pemainnya. Ofisial, seluruh elemen yang ada di sepak bola. Ketika siap mental untuk menerima kekalahan, ya pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Sudah pasti. Sekali lagi, menang itu tujuan. Dan pastinya semuanya ingin menang. Pasti. Tapi ketika kalah, berjiwa besar. Pesan untuk supporter, atlet, dan seluruh pengurus dan pecinta bola Indonesia. Yang paling berharga di diri kita ini adalah nyawa kita ini. Hidup kita ini hal yang paling berharga. Jadi secinta apapun dengan apapun bentuk cabang olahraganya, sepanatik apapun dengan cabang olahraga apapun, siapapun itu. Tapi ingatlah, hidup itu jauh lebih berharga dari semuanya. Nyawa kita ini jauh lebih berharga. Menyia-nyiakan hidup kita ini sama aja menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Jadi tolong dengan segala hormat, secinta apapun, sesayang apapun, dengan apapun, terutama olahraga, terutama sepak bola, lebih sayang dan hargailah hidupmu. Supaya hal seperti ini
tidak akan terulang lagi. Satu lagi yang paling penting, kalau ada sebuah pertandingan, di pertandingan apapun, andai kata ada yang tidak siap kalah, atau ada yang terlalu senang karena menang, akhirnya memantik keributan. Tolonglah jadi penyejuk. Tolong jadi penyejuk. Tolong jadi penyejuk. Jangan jadi kompor. Jangan jadi pemanas. Kalau sudah terjadi seperti ini, mau ngomong apa? Selain penyesalan. Banyak nyawa hilang. 174 ya. Dan hanya karena sebuah pertandingan. Haruskah nyawa itu hilang? Hidup kita ini lebih berharga di atas segalanya. Sudah jatuh tertimpa tangga, gitu kira-kira kondisi kepolisian Indonesia saat ini. Hikmah apa yang bisa dipetik dan bisa menjadi pesan penting untuk kepolisian Indonesia agar tetap tegak berdiri dan solid dalam menjaga keamanan masyarakat? Tetaplah jadi pelindung. Apapun kondisinya. Karena sang pelindung itu sangat tinggi nilainya. Jadilah pelindung yang menyejukkan. Jadilah pelindung yang menenteramkan. Jadilah pelindung yang mengayomi. Karena nilai seorang pelindung itu istimewa. Jangan berhenti untuk melindungi Indonesia ini. Apapun kondisinya. Dan jadikanlah ini sebagai alat perbaikan untuk jadi pelindung yang benar-benar melindungi. Dan tolong buat seluruh pelindung di Indonesia ini. Janganlah saling salah menyalahkan. Tapi jadikanlah apa yang terjadi saat ini sebagai pelajaran buat kita semua. Semoga Tuhan memberi hidayah kepada kita semua, merubahkan hati kita semua untuk jadi rahmat buat alam ini dalam bidang apapun. Sehingga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi sampai kapanpun. Amin. Masalah tidak akan pernah berhenti, tapi kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Semoga kita semua bisa bangkit dan tetap menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Saya Virgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu di tema kita selanjutnya. Bye.